Bab 246, Bukti yang tak terbantahkan. Siap untuk yang terburuk, kelompok itu memanggil senjata mereka dan perlahan-lahan bergerak menyusuri jalan lebar yang mengarah ke dasar tambang. Dari mencapai kaki pegunungan Hollow sampai sekarang, mereka belum pernah bertemu satupun makhluk mimpi buruk. Tapi itu bukan alasan untuk menurunkan kewaspadaan mereka. Berjalan di jalan kuno, mereka semua tidak bisa tidak mencuri pandang ke mayat iblis batu raksasa, seolah mengharapkannya untuk hidup kembali dan menyerang mereka kapan saja. Jika tinggal di Forgotten Shore telah mengajarinya sesuatu, itu adalah untuk selalu mengharapkan yang terburuk. Beberapa waktu kemudian, Evie berbicara, "Lihat retakan yang dalam di lantai tambang itu? Kurasa benda ini terkubur dari bawah. Jadi perhatikan langkahmu." Mengingat pertemuannya dengan Rolling Stone, Sunny menunduk dengan ekspresi masam. Makhluk kikuk itu lebih lucu daripada berbahaya, tetapi hanya karena giginya kalah jauh dari kain kafan dalang. Jika sesuatu dengan lebih banyak gigitan menyergap mereka dari bawah, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Dengan pemikiran sederhana, Sunny memanggil Stone Sein dan memerintahkannya untuk tetap dekat. Monster pendiam itu menatap puncak tinggi pegunungan Hollow selama beberapa saat, seolah-olah terpengaruh secara halus oleh pemandangan mereka. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan diam-diam mengikuti perintahnya. Setelah setengah jam yang menegangkan dan melelahkan turun ke lubang yang dalam, kelompok itu akhirnya mendekati sisa-sisa serangga batu raksasa. Dengan hati-hati berhenti beberapa puluh meter darinya, mereka ragu-ragu, tidak yakin bagaimana melanjutkannya. Akhirnya, Nevis menghela nafas dan berjalan ke depan, mendekati tubuh iblis yang sudah hancur itu. Jika itu yang dulu, atau dulu. Saat pemimpin mereka datang cukup dekat ke bangkai untuk menyentuhnya dengan tangannya, mereka semua menahan napas. Beberapa detik berlalu, lalu beberapa detik lagi. Tidak ada yang melompat ke Changing Star dari bawah bebatuan. Makhluk raksasa itu tidak bergerak, juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan hidup kembali. Setan itu hanya terbaring di sana, tubuhnya hancur dan hancur, menakutkan bahkan dalam kematian. Dan itu memang benar-benar mati. Melirik Sein yang acuh tak acuh, Sunny menghela nafas lega. Meskipun dia bersiap untuk pertempuran yang sulit, dia berharap kali ini mereka dapat menghindarinya. Anggota rombongan belum sepenuhnya pulih dari perjalanan yang mengerikan di atas raksasa berjalan, jadi mereka tidak dalam kondisi terbaik. Yah, setidaknya Sunny tidak, sebagian karena dia telah menolak tawaran Nev untuk menyembuhkan lukanya dengan api pemurniannya. Mereka sembuh dengan cepat berkat Blood Wave dan 500 fragmen bayangan. Hampir, yang telah dia kumpulkan, tetapi tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Memutar kepalanya, Nevis menatap mereka dan berkata, "Datang mendekat." Didorong oleh kata-katanya, anggota kelompok itu akhirnya menghentikan kewaspadaan mereka dan berjalan ke arah makhluk mati itu. Tentu saja, mereka masih bersiap untuk bereaksi secara instan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Mereka berenam menghabiskan beberapa menit mempelajari sisa-sisa untuk menentukan apakah makhluk mengerikan itu dibunuh oleh manusia atau sejenisnya. Sunny melirik pegunungan tinggi dan menghabiskan beberapa detik menyaksikan kabut putih bergulung turun dari puncaknya, mengalir menuruni lereng bergerigi seperti air terjun yang terbuat dari awan. Betapa cantiknya! Sambil mendesah, dia berpaling dari dinding kabut yang masih agak jauh dari lembah tempat tambang itu berada dan berkonsentrasi pada mayat iblis batu itu. Apapun yang telah membunuhnya bukanlah sesuatu yang ingin ditemui Sunny dalam pertempuran.
Daging makhluk itu memang terbuat dari batu. Namun, itu tidak menghentikan para penyerang yang menakutkan. Karapas dari kekejian granit raksasa itu hancur di banyak tempat, dan meleleh di tempat lain. Tapi kebanyakan, itu dipotong dan ditusuk. Selain beberapa luka yang sangat besar, ada banyak luka yang lebih kecil, banyak di antaranya tampak seolah-olah berasal dari pedang, kapak, atau tombak. Namun, dia tidak yakin. Sunni sebenarnya bukan ahli dalam hal-hal seperti itu. Namun, dia ahli dalam segala hal yang berkaitan dengan keserakahan dan keserakahan. Alih-alih memusatkan perhatian pada sifat kerusakan yang terjadi pada kekejian raksasa itu, Sunni berjalan berkeliling dan menemukan perutnya, yang rusak sangat parah. Dengan desahan yang enggan, dia naik ke atas mayat batu. Dan kemudian masuk ke dalamnya. Anggota kelompok lainnya menatapnya dengan ekspresi mulai dari keterkejutan hingga rasa muak. Beberapa menit kemudian, Sunni keluar dari iblis yang mati itu dan mengibaskan debu batu dari baju besi dan rambutnya. Kemudian, dia melirik teman-temannya dan mengerutkan kening. "Apa?" Kai menatapnya dengan ekspresi rumit, lalu bertanya, "Sunni? Apakah kamu ingin memberitahu kami sesuatu?" Sunni mengangguk dan menyeringai. "Aku tahu, sebenarnya. Benda ini memang dibunuh oleh manusia." Pemanah yang menawan mengangkat alis dan bertanya dengan nada ragu, "Benarkah?" "Bagaimana kamu tahu?" Sunni melompat turun dan mengangkat bahu. Pecahan jiwa hilang. Beberapa saat kemudian, ekspresi pengertian muncul di wajah Kai. Memang, sebagian besar makhluk mimpi buruk tidak menggunakan pecahan jiwa. Sama seperti manusia, yang secara langsung menyerap esensi jiwa setelah membunuh salah satu dari jenisnya sendiri. Mereka makan dari pembunuhan itu sendiri sebagai lawan dari tindakan mengambil dan menghancurkan sisa-sisa inti jiwa yang rusak. Jika itu bukan teror aneh seperti Soul Devourer, tentu saja. Tapi kemungkinan bertemu dengan salah satu dari mereka di sini agak rendah. Masuk akal untuk berasumsi bahwa pecahan jiwa telah dihilangkan oleh manusia. Penemuannya adalah bukti yang cukup kuat dari fakta bahwa memang kelompok tuan pertama yang telah bertarung dan membunuh makhluk yang menakutkan itu. Mereka benar-benar menemukan tanda-tanda ekspedisi yang hilang. Tapi ada bukti lain untuk kesimpulan ini, yang satu ini tak terbantahkan. Nephis, yang telah menjauh dari sisa-sisa iblis di beberapa titik, tiba-tiba memanggil mereka. Anggota kelompok itu saling memandang, lalu perlahan mendekatinya, mencoba memahami apa yang dia temukan. Changing Star sedang berdiri di dekat salah satu tumpukan batu yang mengotori tanah di sekitar tubuh makhluk mati itu, memandangnya dengan ekspresi serius. Sebagian besar berasal dari karapasnya yang hancur, sementara beberapa lainnya tercipta karena lantai tambang pecah dan bergejolak selama pertempuran sengit. Mengapa Nephis begitu tertarik pada yang satu itu? Melihat lebih dekat, Sunni tiba-tiba menyadari bahwa tumpukan batu ini berbeda dari yang lainnya. Itu lebih rendah, kira-kira berbentuk oval, konturnya terlalu sempurna untuk menjadi hasil kebetulan murni. Sepertinya setiap batu dengan susah payah ditempatkan di sini oleh tangan manusia, mungkin dengan harapan membuat tumpukan itu teratur dan sekokoh mungkin. Tiba-tiba, rasa dingin menggigil di punggung Sunni. Dia akhirnya menyadari apa yang dia lihat. Ini sebenarnya bukan tumpukan batu. Itu adalah kuburan. Bab 247, Kabut. Berdiri di sekitar piramida Dokter Batu Kasar, anggota kohort melihatnya dengan ekspresi muram, kecuali Casey, yang berbalik dan menghadap ke lereng gunung, seolah berusaha menyembunyikan emosinya.
Sekarang mereka tahu apa yang mereka lihat, suasana hati mereka tiba-tiba menjadi sedih dan hikmat. Orang-orang yang terdampar di Forgotten Shore sangat akrab dengan kematian dan tragedi. Tetapi menemukan kuburan yang sepi ini begitu jauh dari tempat manapun di mana manusia lain dapat menemukannya, tersesat di bawah langit abu-abu alam mimpi yang asing. Masih merupakan wahyu yang memilukan. Tak satu pun dari mereka yang pernah bertemu dengan pemimpi dari kelompok pertama. Tetapi setelah hidup dalam bayang-bayang pencapaian legendaris mereka dan mendengar cerita tentang perbuatan mereka begitu lama, rasanya seolah-olah kuburan ini milik salah satu dari mereka. Karena betapa suram dan tegangnya realitas Bright Castle, mudah untuk melupakan bahwa di dunia terkutuk ini, mereka semua adalah sesama manusia. Tapi di depan kuburan yang tenang, kebenarannya sangat jelas, hanya mereka yang melawan arus makhluk mimpi buruk yang tak ada habisnya, dan setiap nyawa manusia yang hilang membuat mereka semua berkurang. Sunni menghela napas dan melihat ada kata-kata yang terukir di salah satu batu yang diletakkan di atas piramida. Butuh beberapa saat baginya untuk memahami prasasti itu, karena itu tidak ditulis dengan rune yang biasa dia gunakan. Sebaliknya, itu ditulis dalam huruf-huruf sederhana dari bahasa manusia, yang tampak aneh dan asing di tanah yang ditinggalkan ini. Dipotong menjadi batu dengan cara yang tidak diketahui, satu kalimat tertinggal di kuburan yang tidak bertanda. Mimpi buruknya sudah berakhir dengan berat hati, Sunni diam-diam mengulanginya beberapa kali. Aneh betapa banyak makna yang bisa diungkapkan dengan kata-kata yang begitu sedikit. Mereka bergema di benaknya dan bertahan di sana, meninggalkan bekas yang dalam dan menyedihkan. Beristirahatlah dengan tenang, siapapun Anda. Aku harap mimpimu manis dan tenteram sekarang. Dengan itu, dia berbalik dan menggertakkan giginya. Kapan mimpi buruk mereka akan berakhir? Anggota kelompok lainnya perlahan-lahan kembali dari lamunan mereka yang tiba-tiba. Kai menghela nafas dan menatap Changing Star, wajahnya penuh kesedihan. Kurasa inilah yang kita cari. Tuan pertama dan ekspedisinya pasti melewati jalan ini. Tapi bagaimana sekarang? Nevis melemparkan pandangan terakhir ke kuburan dan berbalik menghadap pemanah yang menawan. Seharusnya ada pintu masuk ke tambang tua di suatu tempat di dekatnya. Dari apa yang dilihat Casey, kesanalah mereka pergi. Sunni mengerutkan kening. Sesuatu dalam perkataannya membuatnya gelisah. Tapi kenapa? Memalingkan kepalanya, dia menatap Casey, yang masih berdiri diam beberapa langkah dari mereka, kepalanya menoleh ke pegunungan. Sepertinya gadis buta itu sedang menikmati pemandangan kabut putih yang mengalir menuruni lereng gunung, perlahan mendekati lembah. Dia sangat pendiam selama ini. Dengan perasaan tidak menyenangkan yang tiba-tiba mencengkeram hatinya, Sunni memberi isyarat kepada Nevis untuk menarik perhatiannya. Changing Star mengerutkan kening, lalu mengikuti tatapannya dan sedikit mengubah wajahnya. Berjalan ke temannya, dia dengan hati-hati meletakkan tangannya di bahu gadis buta itu. Seketika, Casey tersentak saat berbalik, wajahnya pucat. Casey, apakah kamu melihat sesuatu? Ada ekspresi teror tertulis di wajah gadis buta itu. Untuk beberapa saat, dia hanya terengah-engah, seolah berusaha mengendalikan diri. Akhirnya, dia berbicara, suaranya pelan tapi mantap, kabut. Kita harus bersembunyi sebelum kabut datang. Jika tidak, kita semua akan mati. Nevis tidak membuang waktu menanyai Casey lebih lanjut. Berbalik, dia berteriak, Sunni, naik. Temukan jalan masuk ke tambang, cepat. Sesaat kemudian,
Kai terbang ke udara dan berlari menuju amfiteater raksasa di seberang tambang. Sunny juga tidak ragu-ragu, bayangannya terlepas dari kakinya dan meluncur pergi dengan kecepatan luar biasa. Meski situasi mendesak, dia tetap tenang. Jadi, kurasa ada alasan mengapa kita belum pernah bertemu satupun makhluk hidup di tempat ini. Sunny mengharapkan hal seperti ini terjadi sejak mereka memasuki kaki pegunungan Hollow. Bahkan sebelum mengetahui tentang betapa berbahayanya puncak-puncak ini, dia sudah tahu bahwa tidak ada tanah yang tidak dapat ditumbuhi karang merah yang bisa aman. Caster, Effie, bersiaplah untuk bergerak begitu para pengintai menemukan sesuatu. Melirik dinding putih kabut yang sudah mulai merembes ke dalam lembah, Nevis berlama-lama sejenak, lalu memanggil pedangnya. Di belakangnya, Casey bangkit sedikit di atas tanah dan menghunus penari pendiam, memegang rapier elegan di tangan kirinya. Dua sayap transparan berubah menjadi kabur di belakang punggungnya. Melihat mereka, Sunny menghela nafas dan berjalan untuk berdiri di dekat batu suci. Pikirannya disibukkan dengan memahami dunia melalui bayangan. Kemudian, dia menutup matanya untuk berkonsentrasi pada indranya yang lain. Bayangan dan Kai menemukan pintu masuk ke tambang hampir bersamaan. Sebuah gapura tinggi dipotong tepat di sisi gunung, dengan tiang-tiang palsu dipahat pada batu di sekelilingnya. Mulut terowongan itu gelap dan tidak menyenangkan. Ada jalan memutar yang mengarah dari tambang ke tambang. Sunny tidak bisa melihat di mana ia keluar dari labirin balok batu, tapi yakin Kai akan melihatnya dari atas. Membuka matanya, dia memperhatikan bahwa dinding kabut sekarang menjulang di atas mereka, hanya beberapa detik dari jatuh ke dalam tambang, dan berkata, "Ikuti aku." Dengan itu, dia berlari ke arah umum di mana tambang itu berada. Yang lain berlari di belakangnya, mengerahkan kecepatan sebanyak yang mereka bisa, kecuali Caster, tentu saja. Setengah jalan ke dinding tambang, Kai mendarat di dekat mereka dan menunjuk ke celah yang nyaris tak terlihat di antara tangga batu. Di sana, cepat! Mereka memasuki jalan tersembunyi dan berlari secepat mungkin, segera mendekati terowongan lebar itu. Di ujung kegelapan, Sunny berhenti sejenak dan melihat kembali ke dinding kabut yang mendekat dengan cepat. Saat dia menatap kabut susu, perasaan takut yang dingin dan berat tiba-tiba mencengkeram hatinya. Tidak membuang waktu lagi, dia berbalik dan terjun ke dalam bayang-bayang. Beberapa saat kemudian, kabut berputar di sekitar pintu masuk terowongan dan melahap seluruh dunia. Bab 248 Mereka yang bertahan. Meninggalkan mulut terowongan dan kabut putih yang berputar-putar di belakang, kelompok itu dengan hati-hati melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan. Saat mereka berjalan, mereka memanggil kenangan yang menghasilkan cahaya untuk menerangi jalan. Terowongan menuju tambang itu lebar dan luas. Terlepas dari aliran waktu yang kejam, itu tetap dalam kondisi sempurna, seperti tembok kuno yang mengelilingi kota kegelapan. Lantainya miring dan mengarah ke bawah, jauh ke dalam perut gunung. Sunny menghela nafas, tidak senang dengan gagasan bahwa mereka harus melakukan perjalanan lebih jauh ke wilayah mematikan di alam impian ini. Siapa yang tahu kengerian apa yang hidup dalam kegelapan di akar Hollow Mountains? Satu-satunya hal yang menghiburnya adalah, dengan sedikit keberuntungan, kelompok itu tidak perlu melangkah terlalu jauh. Mereka hanya harus menemukan sisa-sisa ekspedisi yang telah menghilang di suatu tempat di bawah. Dia tidak sepenuhnya nyaman berharap orang-orang itu mati lebih cepat daripada nanti, tapi bagaimanapun juga mereka sudah mati. Yang paling dipedulikan Sunny adalah dia dan teman-temannya tidak mengikutinya.
Berjalan di belakang pesta, dia melirik ke 5 orang di depannya. Bagaimana kelompok Changing Star dibandingkan dengan kelompok tuan pertama? Apakah mereka lebih lemah, lebih kuat, atau hampir sama? Alisnya berkerut. Mengenai Nevis sendiri, dia meragukan bahwa pemuda yang telah memimpin sekelompok sleeper untuk menaklukkan Bright Castle bisa lebih kuat atau bersemangat daripada dia, setidaknya tidak pada awalnya. Namun, dia memiliki lebih banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatan dan sumber daya sebelum bertualang ke Hollow Mountains untuk menemukan kematiannya. 15 tahun yang lalu, ketika dia memasuki alam impian dan terdampar di Forgotten Shore, segalanya jauh berbeda dari sekarang. Klan api abadi belum jatuh, salah satunya. Nyatanya, tidak lama kemudian pedang patah, ayah Nev, menjadi manusia pertama yang menaklukkan mimpi buruk ketiga dan mencapai pangkat orang suci. Apakah dunia akan berbeda jika tuan pertama berhasil menemukan jalan keluar dan kembali ke kenyataan? Ya, kemungkinan besar. Jika era mantra mimpi buruk telah menunjukkan sesuatu kepada umat manusia, itu adalah sejarah yang sering diubah oleh individu, berlawanan dengan peristiwa dan arus yang tidak terlihat. Pengaruh yang dapat diberikan oleh satu orang luar biasa pada sejarah di masa sulit-sulit untuk disangkal. Dari semua yang diketahui Sunni tentang tuan pertama, orang seperti dia bisa melakukan banyak hal untuk meningkatkan posisi umat manusia. Sungguh memalukan bahwa dia telah binasa di neraka yang terkutuk ini. Kisah tentang perbuatannya yang luar biasa hanya diketahui segelintir orang. Orang yang tidak beruntung seperti dia. Tapi berapa banyak pemuda brilian yang terbunuh sebelum waktunya oleh mantra mimpi buruk? Pada akhirnya, sejarah tidak ditulis oleh yang terbaik, tetapi oleh mereka yang selamat. Melirik orang-orang yang berjalan di depannya, Sunni tidak bisa tidak berpikir, berapa banyak dari kita yang akan selamat? Setiap anggota kelompok itu sangat kuat. Sama seperti Nevis yang setidaknya setara dengan tuan pertama, rekan-rekannya kemungkinan besar setara dengannya. Karena sikap Evie yang periang dan periang, mudah untuk melupakan betapa menakutkannya dia sebagai seorang pejuang. Pemburu wanita itu tidak bertahan hidup selama 3 tahun mengintai monster di jalan-jalan terkutuk di kota kegelapan sendirian secara tidak sengaja. Ratusan demi ratusan makhluk mimpi buruk yang ganas jatuh di tangannya. Meskipun Sunni benci untuk mengakuinya, Caster juga merupakan pembangkit tenaga listrik sejati di antara para sleeper. Kemampuan aspeknya yang luar biasa, keterampilan yang luar biasa, kecerdasan yang dingin, dan gudang luas dari kenangan yang diwariskan membuatnya menjadi ancaman mematikan bagi siapapun yang cukup bodoh untuk menjadi musuhnya. Kai bukanlah petarung yang ganas seperti anggota inti kelompok itu. Tetapi kemampuannya untuk terbang ditambah dengan penguasaan busur dan Ascended Arrow yang dijual Sunni membuatnya menjadi ancaman nyata dalam pertempuran juga. Casey bukan petarung yang hebat, tetapi hadiahnya bisa dibilang lebih penting daripada kemampuan aspek tempur apapun yang pernah ada. Terutama di Forgotten Shore, di mana bahaya yang tak terbayangkan mengintai di bawah setiap batu. Dan kemudian ada Sunni sendiri. Sunni, mungkin, yang paling mematikan dari mereka semua. Jika dia mau, dia bisa membunuh setiap anggota kelompok itu 2 kali lipat. Kecuali Nevis sendiri, tentu saja. Jika mereka berdua harus saling berhadapan dalam pertempuran, dia tidak menganggap peluangnya terlalu tinggi. Setidaknya untuk sekarang. Saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam tambang, ada lebih banyak terowongan yang bercabang dari terowongan utama. Kelompok itu berbelok beberapa kali, memilih jalan yang mengarah lebih jauh ke bawah tanah. Segera, dinding yang mengelilingi mereka berubah.
Semakin banyak, mereka dihiasi dengan ukiran batu rumit yang sangat disukai penduduk kota kuno. Pada awalnya, ukiran ini sangat dekoratif dan kebanyakan tidak masuk akal, dibentuk menjadi pola garis yang indah dan gambar sederhana. Tapi kemudian, perlahan, sesuatu tentang mereka berubah. Sunni, mungkin, satu-satunya yang memperhatikan ukiran itu. Karena hasratnya untuk mempelajari sejarah peradaban kuno ini, dia telah menghabiskan banyak waktu untuk melakukan hal yang sama di kota kegelapan, di mana terdapat banyak hal serupa. Dia masih berencana untuk membersihkan lantai perpustakaan yang hancur dari puing-puing dan mempelajari lukisan dinding besar yang tersembunyi di bawahnya, proyek yang telah dia kerjakan sebelum. Kejadian beberapa minggu terakhir ini membawanya pergi. Namun, kondisi ukiran di kota kuno sebagian besar mengerikan. Bencana tak dikenal yang telah memusnahkan penduduknya, berlalunya waktu, dan makhluk mimpi buruk membuat sebagian besar dari mereka hancur. Namun, di sini, di tambang terpencil, ukiran-ukiran itu diawetkan dalam kondisi murni. Ketika Sunni akhirnya melihat apa yang tergambar pada mereka, napasnya menjadi lebih cepat. Jawaban atas banyak pertanyaan yang menyiksanya ada di sana, terukir di dinding ini. Bab 249 Kutukan Kegelapan. Digambarkan pada ukiran kuno, sebuah tanah yang indah bermandikan sinar matahari. Hutan lebat, sungai berkilauan, dan ladang bunga mengelilingi kota-kota manusia yang dibangun dari batu. Dari apa yang Sunni tahu, ini adalah Forgotten Shore sebelum kutukan misterius dan mengerikan itu mengubahnya menjadi neraka yang sunyi seperti sekarang ini. Pada mural berikutnya, tanah yang indah terbentang di bawah langit yang bertabur bintang. Tiba-tiba, salah satu dari mereka jatuh ke tanah, menyebabkan gelombang kehancuran melanda kota-kota manusia. Saat orang mendekati pusat kawah yang ditinggalkan oleh bintang jatuh, Sunni hampir tersandung saat melihat ukiran berikutnya. Di dalamnya, sesosok manusia telanjang berdiri di dasar kawah, diselimuti cahaya. Penduduk kota batu mengelilingi sosok bercahaya, mengenakan pakaian kuno dan baju besi. Sosok itu tampak cantik dan murni, seolah tak tersentuh oleh ketidaksempurnaan dunia duniawi. Apa yang membuat Sunni kehilangan ketenangannya bukanlah kecantikannya dan bukan betapa akrabnya cahaya lembut yang terpancar dari kulitnya, tapi wajahnya. Di atasnya, 3 mata menyala dengan cahaya pijar murni. 2 persis seperti manusia, dengan yang ketiga terletak di atas yang lain, tepat di tengah dahi makhluk itu. Persis seperti tengkorak mengerikan yang telah dihancurkan oleh raksasa berjalan dengan palu batunya di tengah badai yang mengamuk. Apa artinya? Benda apa ini? Yang membuat Sunni kecewa, ukiran berikutnya rusak berat. Dia tidak bisa membedakan apapun dari apa yang digambarkan di atasnya. Namun, yang setelah itu dalam kondisi hampir sempurna. Di atasnya, sosok bercahaya sedang berlutut di tanah, dadanya tertusuk tombak manusia tertinggi di antara penghuni negeri yang indah itu. Namun, apa yang mengalir dari luka yang mengerikan itu bukanlah darah, melainkan banjir kegelapan murni yang tak ada habisnya. Kenapa? Kenapa mereka menyerangnya? Apa yang telah terjadi? Dibiarkan tanpa jawaban, Sunni berjalan maju dan segera mencapai mural berikutnya. Dia melihat kegelapan melahap manusia yang berkumpul di sekitar makhluk yang terluka parah itu dan menyebar. Segera, itu juga melahap kawah yang ditinggalkan oleh bintang jatuh. Dan kemudian, itu melahap seluruh dunia. Kutukan dari kegelapan yang memakan segalanya, bisiknya.
Akhirnya, Sunni melihat sekilas asal-usul bencana mengerikan yang telah menghancurkan negeri ini dan mengubahnya menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Meski detailnya masih belum jelas, salah satu misteri yang dia coba pecahkan kini telah terjawab. Namun kisah yang diceritakan oleh ukiran itu belum berakhir. Berjalan lebih jauh ke dalam tambang kuno, Sunni mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Saat kegelapan menyebar ke seluruh dunia, ia mencapai langit. Bintang-bintang dimakan olehnya atau jatuh, mengubah langit menjadi jurang yang mengerikan dan tidak bercahaya. Kehampaan tanpa bintang. Matahari tidak pernah terbit di atas tanah terkutuk itu lagi, membuat manusia gemetar kedinginan. Segera, makhluk mengerikan datang dari kegelapan untuk melahap mereka. Peradaban kuno terbaik dan terpandai mengangkat senjata untuk mempertahankan kota mereka, dan untuk sementara, mereka mampu menahan gelombang monster. Tapi kemudian, manusia itu sendiri mulai berubah menjadi kengerian yang mengerikan. Pada saat itu, Sunni merasakan hawa dingin menggigil di punggungnya dan mau tidak mau gemetar. Bukan karena dia terkena musibah tragis yang menimpa orang-orang zaman dahulu tersebut. Tetapi karena semuanya tampak sangat akrab. Detailnya mungkin tidak sama, tetapi hasil akhirnya sangat mirip dengan apa yang terjadi di dunia nyata saat ini. Kutukan yang tiba-tiba muncul dan menyebar ke seluruh dunia. Monster mengerikan yang datang entah dari mana untuk menyerang pemukiman dan melahap manusia. Sang juara yang bertugas mempertahankan ras mereka dari makhluk-makhluk menjijikkan. Dan fakta bahwa beberapa manusia mulai berubah menjadi makhluk itu sendiri. Bukankah itu sama dengan mantra mimpi buruk yang menyebar seperti wabah di seluruh dunia? Makhluk mimpi buruk datang melalui gerbang, bangkit-bangkit untuk melawan mereka. Dan Sol Malang yang gagal mimpi buruk pertama mereka berubah menjadi kekejian yang mengerikan? Satu-satunya perbedaan adalah kisah peradaban Forgotten Shore sudah berakhir. Akhirnya, kutukan itu telah menghancurkannya. Namun, orang-orang di dunianya sendiri masih berusaha melawan nasib seperti itu. Tetapi apakah mungkin untuk mengalahkan takdir? Penduduk Forgotten Shore bangga dan perkasa. Mereka mampu membangun kota yang berdiri selama ribuan tahun dan bertarung melawan monster paling menakutkan dengan pijakan yang sama. Namun, pada akhirnya, mereka benar-benar dilenyapkan dan dimusnahkan. Tanah mereka telah menjadi gurun terkutuk. Akankah dunia nyata berubah menjadi neraka yang sunyi seperti Forgotten Shore juga, suatu hari nanti? Dengan ekspresi gelap di wajahnya, Sunni berpaling dari ukiran yang dia lihat dan pergi. Masih ada beberapa lagi yang tersisa di depan. Di salah satunya, 7 pahlawan berkumpul dari berbagai bagian tanah gelap. Di bawah perlindungan dan bimbingan mereka, orang-orang yang hidup dalam kegelapan bermigrasi dari kota mereka yang setengah hancur dan tiba di tepi kawah yang luas. Di sana, mereka membangun rumah baru untuk diri mereka sendiri, yang dikelilingi oleh tembok besar yang tidak dapat dipanjat atau ditembus oleh monster manapun. Salah satu pahlawan, seorang pria yang digambarkan dengan palu tukang batu di tangannya, bertugas membangun tembok. Terlepas dari kenyataan bahwa bagian dari ukiran yang menggambarkan wajahnya rusak. Tidak diragukan lagi itu adalah salah satu dari 7 pendiri Starlight Legion, pria yang patungnya membawa mereka melintasi Forgotten Shore. Pada ukiran kedua hingga terakhir, tembok perkasa selesai, dan kota itu makmur di tengah kegelapan. Ketujuh pahlawan itu berdiri agak jauh darinya, mengelilingi. Mata Sunni menyipit. Ketujuh pahlawan itu mengelilingi menara yang sangat tinggi. Itu menjulang di atas mereka, menghubungkan langit dan bumi seperti poros dunia. Meskipun tingginya siklop,
menara itu masih belum selesai. Puncak Crimson. Hanya saja warnanya belum merah tua, karena tidak ada karang terkutuk yang tumbuh menutupi dindingnya. Pada ukiran terakhir, menara itu selesai, dan di atasnya, matahari baru bersinar terang, memandikan tanah dan orang-orang yang merayakannya dalam cahaya sekali lagi. Kegelapan telah hilang. Bab 250 Sumpah Menentang. Sunni menatap ukiran terakhir selama beberapa saat, lalu melanjutkan berjalan. Pengungkapan yang dia temukan di dinding tambang kuno memberinya banyak hal untuk dipikirkan. Kebenaran yang telah dia kumpulkan sejak lama akhirnya lebih lengkap daripada terpecah-pecah. Jadi, memang ada sesuatu yang jatuh dari langit dan memulai kehancuran tanah ini. Sunni telah menduga bahwa ini adalah kasusnya untuk sementara waktu, terutama setelah menyaksikan kawah tubrukan kolosal yang terletak di antara kota kegelapan dan Ashen Barrow. Kadang-kadang, dia hampir siap untuk percaya bahwa itu benar-benar hasil dari Filthy Fingerbird yang menjatuhkan mata wafer ke alam fana di bawah. Seperti yang tertulis dalam deskripsi memori silsilah yang telah dia konsumsi. Burung pencuri menjadi gila setelah melihat pantulan dari tidak diketahui yang tampaknya membeku selamanya di kedalaman murid wafer. Kegilaan dan korupsi yang merajalela di Forgotten Shore cukup mirip baginya untuk disejajarkan. Namun, sekarang dia tahu bahwa itu adalah makhluk nyata yang jatuh dari langit, diselimuti cahaya dan api. Sosok cantik yang memancarkan cahaya cemerlang dan memiliki 3 mata di wajahnya yang mengerikan dan sempurna. Sunni tidak tahu apa yang menyebabkan manusia purba menyerangnya. Tetapi mereka telah membunuh makhluk itu, mungkin melakukan hal seperti itu hanya karena makhluk itu sudah dilemahkan oleh kejatuhannya dari surga dan peristiwa yang membuatnya jatuh. Tapi dengan melakukan itu, mereka telah melepaskan banjir kegelapan dan menyebabkan kehancuran tanah mereka. Sunni mendapat kesan bahwa penghancuran peradaban kuno terjadi secara instan, tetapi ternyata, manusia terus berjuang melawan kutukan untuk waktu yang lama. Generasi, bahkan itulah mengapa para pendiri Starlight Legion digambarkan lahir dalam kegelapan yang menguasai segalanya. Dia tidak tahu apakah monster yang datang untuk berpesta daging manusia telah terkandung di dalam tubuh makhluk yang jatuh bersama dengan lautan kegelapan. Atau apakah mereka semua adalah manusia yang dirusak oleh kutukan, dengan mereka yang hadir saat ini. Kematian makhluk itu menjadi yang paling menakutkan. Apa yang dia tahu, bagaimanapun, adalah bahwa Starlight Legion berhasil mendorong monster kembali dan membangun benteng yang tak tertembus untuk manusia di bawah perlindungan mereka. Benteng itu nantinya akan menjadi kota kegelapan. Dan kemudian, para pendiri Legion telah mencapai sesuatu yang bahkan lebih tak terbayangkan. Mereka telah membangun Cyclopean Spire dan entah bagaimana menggunakannya untuk membuat bintang buatan. Ya, matahari yang bersinar di atas Forgotten Shore tidaklah nyata. Faktanya, itu adalah ciptaan manusia. Bicaralah tentang ambisi. Sulit untuk tidak merasa kagum setelah mengetahui bahwa ketujuh orang gila itu benar-benar berhasil menciptakan matahari. Mereka telah membuat sumpah yang menantang untuk mengembalikan cahaya ke tanah terkutuk dan melakukannya dengan tekad dan ketulusan yang mengerikan. Kisah yang digambarkan dalam ukiran kuno diakhiri dengan sebuah perayaan. Kekuatan kebaikan telah mengalahkan kutukan kegelapan dan membawa era baru yang cerah dan kemakmuran bagi penduduk kota kuno itu. Namun, itu bukanlah akhir dari sejarah. Sesuatu terjadi antara dulu dan sekarang yang menyebabkan musnahnya peradaban kuno, rusaknya puncak menara, dan munculnya labirin merah. Tapi apa?
Itu adalah misteri untuk hari lain. Mungkin dia bisa menemukan jawabannya di kotak kegelapan. Namun, apa yang diperhatikan Sunny adalah perbedaan antara realitas gelap yang diperlihatkan dalam ukiran dan keadaan Forgotten Shore sekarang. Ya, mural kuno menunjukkan dunia yang sama sekali tanpa cahaya, tapi itu berbeda dari neraka yang diketahui Sunny dan anggota kelompok lainnya. Ukiran itu tidak menunjukkan kutukan kegelapan sebagai lautan literal. Tanpa matahari dan laut, tidak ada siklus pasang surut yang mengubah Forgotten Shore menjadi lautan air hitam setiap malam. Laut gelap muncul bersamaan dengan labirin, kalau begitu, atau setidaknya sebagai hasil dari peristiwa yang sama. Sunny yakin keduanya terhubung. Tapi dia tidak tahu apa arti penting yang disembunyikan informasi itu. Hal lain yang dia catat adalah, sementara anggota parti lainnya awalnya acuh tak acuh terhadap ukiran kuno, pada beberapa yang berubah. Ketika mereka berjalan melewati lukisan dinding yang menggambarkan makhluk berseri-seri dengan 3 mata pijar, Nevis berhenti dan melihatnya selama beberapa saat. Kemudian, dia memalingkan muka, berlama-lama sebentar, dan terus berjalan. Sunny tidak melewatkan detail itu. Namun, dia bahkan tidak bisa mulai menebak apa artinya. Beberapa waktu kemudian, mereka memasuki aula bundar yang luas. Di tengahnya, sebuah jurang gelap terbuka ke kedalaman pegunungan, mengarah jauh ke bawah sehingga Sunny bahkan tidak bisa melihat dasarnya. Itu tampak seperti gerbang dunia bawah. Ribuan tahun yang lalu, ada tangga kayu dan platform yang mengarah ke poros utama tambang, serta sistem tali dan katrol untuk menurunkan penambang dan mengangkat kontainer berisi biji berharga. Tentu saja, semua itu telah membusuk dan runtuh sejak lama. Sambil mendesah, Sunny melirik Nevis dan bertanya, "Kita turun, bukan?" Alih-alih menjawab, dia hanya memanggil tali emas dan mengangkat bahu. Dia menggelengkan kepalanya. "Tunggu. Setidaknya beri aku waktu untuk mengintai ke depan dan melihat apakah ada sesuatu yang menunggu kita di dasar benda ini." Dengan itu, dia mengirim bayangannya ke dinding terowongan tak berujung. Namun, bayangan itu tidak terlalu gembira dengan prospek meluncur ke kedalaman sumur yang langka itu. Menatap Sunny dengan tatapan penuh kebencian, dia menghela napas dan menukik ke bawah dengan keengganan yang terlihat. Beberapa menit kemudian, bayangan mencapai sejauh jangkauan kontrol bayangan yang diperbolehkan. Itu masih belum di dasar tambang, tapi setidaknya tidak ada kengerian primordial yang terlihat. Sunny memanggil sayap kegelapan dan memberi anggukan kepada para anggota kelompok itu. "Kita bisa melanjutkan, tapi bersiaplah. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi?"